Saat ini PSSI memang sedang membentuk kekuatan terbaik agar sepak bola Indonesia, khususnya timnas Indonesia ini, bisa bersaing di top level Asia. Bahkan gak menutup kemungkinan untuk siapa tahu bisa menembus putaran final Piala Dunia baik di level junior maupun senior. Maka dari itu, segala upaya dilakukan untuk meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia, termasuk menjalin kerjasama dengan negara-negara yang sepak bolanya maju, agar ke depannya sepak bola Indonesia benar-benar bisa berproses sesuai dengan apa yang diharapkan. Dan perihal tim nasional, kalau kita hanya terus mengandalkan pemain dari kompetisi domestik yang maaf aja nih, kualitasnya bahkan di ASEAN aja keteteran, tentu PSSI pada akhirnya harus mengambil jalan pintas untuk mengambil pemain keturunan yang punya potensi serta kemampuan yang diharapkan bisa mengangkat level timnas serta menjadi pematik bagi para pemain di liga lokal untuk terpacu bekerja lebih keras. Dan seperti yang kita tahu, kalau sekarang timnas Indonesia udah banyak diisi oleh pemain keturunan dan sebagian besar usianya masih dalam usia muda ataupun usia prime pesepak bola. Yap, segala apa yang dilakukan PSSI pastilah membuat tim-tim pesaing lainnya di grup C waspada. Dan kewaspadaan itu nggak cuma muncul dari sisi teknis di atas lapangan, melainkan juga sosok di balik layar yang bisa membuat Indonesia bisa berada sampai di titik seperti sekarang ini. Yang mana sudah pasti sosok Pak Erik lah yang menjadi poin utama, dianggap sebagai the godfather bagi sepak bola Indonesia. Hal itu tidak terlepas dari kepiawaiannya dalam urusan lobby-melobi dan bergerak dalam mode senyap namun berbahaya. Tentu saja kalau dulu kita sering banget dibuat jengkel sama PSSI. Tapi sekarang asli kita sering banget dibuat happy sama federasi yang satu ini. Ya walaupun ada beberapa momen kita ikutan gergetan juga sih. Tapi secara umum oke pol gitu loh. Yap, soal kemampuan Pak Erik pada akhirnya juga mendapatkan pujian dari Presiden FIFA, di mana Gianni Infantino bahkan menyebut kalau apa yang dilakukan Pak Erik bisa jadi belum pernah terjadi khususnya di kawasan Asia, yaitu naturalisasi besar-besaran dengan proses yang terbilang singkat. Selain itu, Gianni juga mengatakan kalau progres sepak bola Indonesia pelan-pelan udah menunjukkan kemajuan pesat, terutama jika dilihat dari prestasi yang ditorehkan timnas Indonesia, baik di level senior ataupun junior. Sepak bola Indonesia telah mengalami kemajuan besar dengan berhasil mencapai semifinal Piala Asia U23 2024, babak 16 besar Piala Asia 2023, dan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka juga menjadi tuan rumah yang luar biasa untuk Piala Dunia U17 2023, dan saya yakin bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Erick Thohir, sepak bola akan terus berkembang dan mempersatukan negara mereka yang hebat. Ucap Gianni Infantino dikutip dari situs resmi FIFA. Di sisi lain, melihat sikon yang ada, wajar jika sekarang ini pelatih baru Australia, Tony Popovic, benar-benar merasa penasaran dengan sosok Erick Thohir. Alasannya ya tadi, perihal kapasitas Pak Erik dalam hal networking dan kemampuan lobby-melobi serta kebijakan-kebijakan yang diambil. Meskipun begitu, Popovic secara sekilas menilai kalau sosok seperti Erick Thohir memang sosok yang sulit ditebak, seperti saat ia merasa bingung dengan dinamika pergantian pelatih timnas Indonesia. Lansir dari Raman Socceroos, Popovic mengaku tidak mengerti alasan dibalik pemecatan STY. Hal itu dikarenakan skuad Garuda tengah tampil baik di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan menduduki peringkat 3 klasemen sementara. Namun apapun yang terjadi, kekuatan Indonesia tetaplah jadi salah satu yang sangat diwaspadai karena yang ada sekarang, tim Garuda dilatih oleh sosok-sosok legenda besar dari Belanda. Itu tidak mengubah apapun soal kekuatan Indonesia. Sulit bagi kami untuk memahami atau mengetahui alasan mengapa mereka mengganti. Namun secara internal, mereka telah membuat keputusan. Tegas Popovic. Yap, terlepas dari apapun, intinya kita sangat bersyukur punya Pak Ketum PSSI yang sekompeten Pak Erick Thohir. Dan dengan fakta yang ada, jelas kalau boleh berharap, beliau ini bisa terus jadi Ketum PSSI untuk waktu yang lebih lama. Tapi beliau pun juga pernah bilang kalau semuanya belum pasti, yang terpenting adalah gimana caranya membangun fondasi yang mudah-mudahan bisa berguna untuk jangka panjang. Harapannya di era yang akan datang, ketua yang baru punya visi misi yang sama dengan Pak Erik, sehingga ya apapun yang udah dibangun tinggal disempurnakan aja, kasarannya gitu. Tapi kembali lagi, fokus terdekat saat ini ya udah pasti pencapaian tim Garuda di round 3. Mudah-mudahan aja targetnya bisa tercapai. Karena kalau sampai bisa lolos ke Piala Dunia, amin, maka imbasnya pun pasti lebih gede dan peluang untuk jadi negara sepak bola yang lebih maju akan semakin terbuka. Untuk itu, ayo sama-sama
sama-sama berdoa dan turunkan ego. Karena pada akhirnya, sebagai rakyat Indonesia, kita ingin tim Merah Putih bisa bersaing di panggung tertinggi. Kan gitu. So, tetap semangat dan sukses selalu, oke? Kita Garuda.